Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revi Ridwan Ahmad. Kali ini saya akan mereview progres makalah dari mahasiswa-mahasiswi WINSI kelas Tadris Biologi semester 1. Sebelumnya itu sudah saya berikan tugas juga untuk progres pertama, itu yang mengumpul 7 orang, 6 orang belum mengumpulkan. Total ada 13 orang di kelas ini. Kemudian di sini saya akan mereview progres makalah yang kedua. Sama juga ya, yang mengumpulkan itu 7 orang, 6 orang belum mengumpulkan. Ini saya buka dulu ya satu-satu ya. Kita sandingkan dengan template makalah. Dari cover itu makalahnya kurang besar ya, harusnya 18. Ini kan 18 nih. Ukurannya kurang besar. Kemudian untuk judul atau bahasa asing atau istilah ilmiah itu ditulis miring ya. Lebih baik ditulis miring ini ya, hujan bulan Juni. Ini sudah bagus pemotongan katanya ya, hujan bulan Juni, kemudian di enter, jadi ke bawah ini karya Safardi Djoko Damono. Ini sudah betul. Nah ini ya sesuai template aja, nanti saya kasih templatenya juga. Ini template yang sudah saya revisi. Nanti di Classroom untuk progres makalah ketiga saya kirimkan video ini, link video review ini dan file template makalah yang sudah saya revisi. Nah ini ya, bahasa Indonesia dan karya tulis ilmiah, biasa aja tulisannya, tidak perlu di bold dan diberikan tanda petik. Dosen pengampu, betul, ini kayaknya besar ya, logonya kebesaran nih kayaknya. Disusun oleh, nah cukup itu, disusun oleh titik 2 Cindy Amelia Putri. Nah itu ya, tidak perlu memakai mahasiswa dan seterusnya, ini betul. Ini harusnya di bold. Fontnya sama 12. Ukuran susunannya seperti ini ya, yang ada di template. Nanti ikuti aja template yang sudah saya kirim. Prakata ini terlalu ke bawah, ini ya, dinaikkan lagi nih yang paragraf pertama. Oke, sudah bagus ya. Tinggal ditambahin tanda tangan, kemudian nama lengkap digaris, diberikan garis dan penulis. Nah ini kenapa nih di bawah gini, turun ke bawah. Nah bab 1 itu angka 1 ya, daftar isinya belum ada berarti ini. Bab 1 itu angka 1 bukan Romawi, kemudian di bold ya, sesuaikan dengan template. Kalau templatenya bold ya berarti di bold nih. Rumusan masalahnya di bold, ini dihapus ya supaya naik rumusan masalahnya seperti ini. Rumusan masalah, tujuan penulisan, oke sudah betul ya. Banyak itu yang salah di sini, tujuan masalah ya, seharusnya kan tujuan penulisan. Nah ini kenapa begini, harusnya di bawah. Bab 2 memakai angka 2 bukan Romawi. Bab 2 itu tulisannya adalah bab 2 pembahasan seperti ini ya. Oke, dilengkapi lagi makalahnya. Titi Windiani.
cover. Oke, sudah bagus ini covernya. Ini nanti dihapus ya tanda petik 2-nya ya. Ini saya perbaiki juga nih di sini. Ini seharusnya seperti ini. Dosen pengampu titik 2, tidak perlu pakai spasi ya. Dosen pengampu titik 2 kemudian spasi. Sepertinya logonya ini terlalu besar ya, dikecilin aja lagi logo Winsi. Nah, ini sudah bagus ya tulisannya. Prakata mungkin ditambah lagi spasi 1 ke bawah. Izin. Nah, setelah izin ini memakai garis hubung. Tetap di parafrasa ya untuk prakatanya, jangan betul-betul kopas. Tetap harus ada yang dirubah kalimatnya. Nah, ini format yang lama ya. Kalau yang sudah saya revisi seperti ini. Tentang tanda petik 2 judulnya. Nah, ini masih sama ya. Sebaiknya di parafrasa, jangan betul-betul sama. Oke, ini kurang tanda tangan dan di bawahnya dikasih garis di bawah nama dan penulis. Ini I-nya huruf kecil seharusnya. November, N-nya besar. Nah, ini harusnya huruf besar, harusnya fontnya tulisannya warna putih, warna hitam ya, warna hitam. Jangan ada underline atau garis bawah. Diperbaiki lagi ya daftar isinya. Seperti ini nanti ya bikinnya. Menjorok ke dalam untuk tiap poin. Latar belakang ini 1 spasi lagi nih, 1 spasi ke bawah ya. Pendahuluan, enter, kemudian latar belakang. Ini mungkin ini kurang ke bawah, kurang digeser ya. Coba digeser lagi nih, sejajar dengan huruf L. Digeser lagi ke kanan yang ini. Kalau paragraf ini 5 ketukan, kemungkinan ini masih 3 ketukan ya, 5 ya, 5, 1, 2, 3, 4, 5 atau 7. Kalau sudah 5 konsisten 5 terus sampai ke bawah. Ini, nah ini ya, rumusan masalah ini masuk ke dalam 5 ketukan ya, narasinya ini, pengertian pendidikan ini diperbaiki lagi nih rumusan masalahnya. Nah, semuanya ini berhubungan ya, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan ini ya, harusnya tujuan penulisan dan manfaat penulisan itu semuanya berhubungan. Jadi kalau satu diperbaiki ya semuanya ini harus diperbaiki juga. Tujuan penulisan ini ya, ini dinaikkan ke atas, ini di backspace supaya C ini naik ke atas, kemudian D manfaat penulisan. Nah, bab 2 nya belum. Nah, harusnya berurutan ya. Sebenarnya agak aneh ya kalau misalnya bab 3 duluan. Kalau kita misalnya penelitian itu kan bab 3 ini terakhir, bab 3 daftar pustaka itu terakhir, karena memang untuk menyimpulkan itu setelah menyelesaikan bab 3 bab 2 ya kan, sudah kita cari berbagai referensi teori, baru kita bisa menyimpulkan. Jadi yang teman-teman sudah bikin bab 3 terlebih dahulu, membuat kesimpulan dan saran, itu menimbulkan tanda tanya besar ya. Yang lain belum, bab 1 bab 2 belum, kok bab 3 sudah selesai. Itu entah bagaimana ya, entah itu kopas atau memang sudah tahu kesimpulannya sebelum mencari teori-teori yang lain. Wallahu a'lam. Ini kesimpulan harusnya poin A ya. Jadi kalau dari bab baru, bab lanjutan ya dimulai dari huruf A lagi, poin A. Sudah ada saran juga lagi nih. Ini B ya seharusnya. Dapusnya, wah sudah ada nih dapusnya. Nah, dapusnya ini dari mana asalnya ya? Bab 2 nya gak ada, kok dapusnya ada? Nah, itu kan tanda tanya besar, dari mana ini? Apakah itu
kopas dari punya orang, hati-hati ya. Kalau di dalam menulis sesuatu atau melakukan penelitian itu kita bisa dianggap plagiat atau plagiasi, dan itu bisa dicek. Kalau memang dicek, biasanya kalau software yang digunakan adalah Turnitin untuk cek plagiasi. Kalau tingkat plagiasinya, presentasinya tinggi, itu dibilang karya kita itu dibilang adalah plagiat atau mengakuisisi karya orang yang sudah orang bikin. Nah itu ya, hati-hati teman-teman semua. Apalagi nanti kalau skripsi, pasti nanti melewati tahapan cek plagiasi. Bagaimana tingkat plagiasinya? Kalau tinggi ya harus diparafrase lagi, diperbaiki lagi skripsinya, ya. Ini makalahnya, tulisannya diperbaiki lagi. Ini covernya ya. Hurufnya, fontnya itu harusnya 18 seperti yang di template, dan di bold. Makalah dan judul itu di bold. Nah ini jangan sembarangan ini ya, memisah kalimat ya, seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Jangan sampai ini berdiri sendiri kalimatnya. Terhadap bisa pembuatan makalah itu di bawah, kalau memang tidak cukup ya. Jangan makalah sendiri berdiri di sini. Bahasa Indonesia dan kata tulis ini. Ini spasinya 1,5 ya. Ini spasinya ke bawah 1,5. Ini masih di 1 ini. Ini malah yang kejauhan nih. Makalah dan judulnya ini kok jauh betul. Ini pakai bold. Kemudian dosen pengampu, titik 2-nya di samping huruf U ya. Tanda petik 2-nya dihilangkan. Ini kebesaran nih logonya nih, dikecilin lagi coba. Disusun oleh, itu aja. Disusun oleh titik 2, kemudian Raihan Nim. Ini bold ya. Isi bold. Prakata. Nah ini kejauhan nih. Jauh betul. Harus konsisten. Kalau di sini di judulnya ini huruf besar semua, ya berarti huruf besar juga nih yang di sini. Oke, sudah ada tanda tangan digital ya. Ditambahkan Raihan, digaris, diberikan garis, kemudian NIM-nya berapa. Bab 1 itu pakai angka. Ini terlalu jauh nih spasinya. Ini bold ya, A latar belakang itu bold. Oke, ini pakai bold juga. Ini terlalu jauh nih. Dia hapus ya, hapus supaya naik poin B, poin C. Ini dinaikkan lagi, dihapus. Kasih backspace. Ya. Tujuan masalah diganti dengan tujuan penulisan. Manfaat penulisan. Nah ini digeser ya, ini ada di template sejajar dengan ini. R itu sejajar dengan I. Konsisten ya, kalau ini huruf besar semua latar belakangnya, berarti B, C dan seterusnya nanti itu huruf besar semua. Dan di bold ya, di bold, diberikan bold. Oke, dilengkapi lagi makalahnya. Dibesarin lagi makalahnya nih, size-nya 18. Oke, dihilangkan lagi nih ya, tanda petik 2. Disusun oleh titik 2 Anas Nur Abdillah NIM. Cukup seperti itu saja. Oke, udah bagus. Prakata bold ya, dikasihkan bold. Ini coba di ini ya, ini kayaknya terlalu, bukan terlalu ya, kelebihan mungkin spasi ke bawah nih. Coba
dipilih ini. Biasanya ada di sini remove space before paragraph. Kalau nggak mau naik ke atas, pilih mungkin yang ini, coba yang ini ya, remove space after paragraph. Biasanya ini sih, remove space after paragraph. Di sini kan sudah remove, jadi bukan remove, tulisannya add, supaya lebih naik lagi nih paragraf yang pertama. Nah ini huruf besar, nah harusnya di sini huruf besar juga, harus ya, konsisten terhadap penulisan. Bapak itu huruf besar, B nya huruf besar, B bapak, ibu. Dosen pengampun huruf kecil lagi semua. Ditambahkan di sini nama, kemudian diberikan garis dan penulis. Daftar isi belum ada, bab 1 ini di bold ya, latar belakang di bold. Oke, ini ditarik ke sini. Ini ya, tarik ke sejajar dengan huruf L dan seterusnya sampai bawah. Alhamdulillah ini sudah ada citasi. Nih satu citasi, sudah ada citasi pertama. Nah, tapi di sini fontnya diganti ya, jadikan Times New Roman, harus konsisten. Semuanya fontnya itu tipenya Times New Roman, footnote-nya juga termasuk. Ya, untuk pemesan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan itu di bold ya, dan seperti ini, berdekatan. Ini berdekatan, C, D, berdekatan. Oke, dilengkapi lagi. Di kalangan para itu huruf kecil. Para remaja. T huruf kecil terhadap. Coba dicek lagi, para ini termasuk kata penghubung apa bukan ya? Kalau memang kata penghubung seperti terhadap, di, dan, yang, itu huruf kecil. Kalau bukan termasuk kata penghubung, berarti tetap huruf besar, sudah betul ini. Kalau memang bukan kata penghubung, tapi kalau kata penghubung seperti terhadap, ini huruf kecil ya, T nya. Dicoba lagi dicari tahu. Ini dihilangkan ya, tanda petik 2. Disusun oleh titik 2 ya, cukup itu ya, melatih. Prakata dikasih lagi spasi ke bawah ya. Nah, ini prakatanya jangan ini ya, jangan kopas, tetap harus di parafrase. Tanda tangannya ya ditambahin. Oke, daftar isi belum ada, bab 1 angka 1 ya. Ini digeser ya ke sini, sejajar dengan huruf L dan seterusnya sampai ke bawah. Ini sudah bagus, ini sudah 5 ketukan ini ya, 5 atau 7 ini sudah bagus. Oke, baru sampai bab 1 dilengkapi lagi makalahnya. Jangan pakai garis bawah ya, kalau sudah miring itu sudah cukup kok, dimiringkan aja sudah cukup. Software Mendeley, coba dicek lagi software Mendeley yang di garis miring software aja, atau software Mendeley nya ini dua-duanya ditulis miring. Dalam ini tanda hubung ya, D nya kecil, pada itu P nya kecil. Ini dihapus ya, ini huruf besar, K nya, T nya, I nya huruf besar, dihapus aja nih ya spasinya, seperti ini. Ini di enter lagi ke bawah, kasih lagi spasi ke bawah, nggak usah pakai tahun ya, cukup 2023. Prakata ini spasi lagi ke bawah. Nanti kalau misalnya ya software Mendeley itu tulisan miring, berarti konsisten ya, software Mendeley itu
semuanya ditulis miring. Ini di justify ya, belum di justify nih, jadi dia belum penuh, tidak terlihat penuh, masih kosong-kosong nih di sampingnya, terlihat kosong. Di justify itu Ctrl J aja nih, justify Ctrl J, di blok semua Ctrl J, sudah tuh justify. Jangan saya menggunakan kata penulis aja. Diperbaiki lagi nih tanda tangan digitalnya, jangan ada backgroundnya di belakang. Firda Latifah Sari, di bawahnya penulis. Daftar isi belum ada. Bab 1 ini angkanya 1 ya, ini di bawah, diberikan lagi spasi ke bawah ya, diberi jarak lagi nih antara pendahuluan dengan latar belakang. Ini baru 3 ketukan, ini 5 ya minimal, 5 ketukan ke dalam, 7 boleh, ini juga 5 ketukan ke dalam. Ini ya di backspace ya, ini nanti biar naik ke atas, poin C naik, ini juga dihapus, poin D naik, ini 5 ketukan ke dalam. Nah jadi konsisten. Kalau pakai narasi seperti ini, nah ini pakai narasi kan di awal, berarti ini juga pakai, yang D juga pakai. Oke, dilengkapi lagi. Makalah hingga ini dicari tahu dulu, hingga ini kata penghubung atau bukan. Kalau kata penghubung berarti H-nya kecil ya, kalau bukan ya betul, berarti H-nya H besar. Ini dihapus ya, tanda petik 2, ini dihapus spasinya, jadi setelah huruf O itu tanda titik 2. Disusun oleh, ini hapus, titik 2 Intan Nuraini. Berikan spasi lagi ke bawah ini ya, biar ada jarak antara nama dengan ini program studi. Prakata berikan lagi spasi ke bawah, nih contohnya di samping. Izinnya ini sudah bagus. Tetap ya, prakata itu tetap harus diparafrasa, jangan betul-betul kopas. Ini udah bagus ya, ini sepertinya 5 ketukan ke dalam. Dicek lagi kata presiden itu diberi huruf kapital atau bukan, huruf P nya ini. Samarinda tanda tangan digital, kemudian nama lengkap diberikan garis penulis. Nah di bawah malah penulisnya. Untuk ini ya, halaman yang sudah pakai halaman bagus, tapi yang perlu diperhatikan, halaman ini tetap harus sesuai dengan tipe huruf, yaitu Times New Roman. Ini bukan Times New Roman nih, dan ukurannya 12 ya. Kata pengantar itu I, masih I1, I. Daftar isi itu I2, II ya. Nah ini masih 3, nanti diperbaiki lagi ya. Nah ini kenapa kosong? Bab 1 ini kasih lagi spasi ya ke bawah. Bab 1 itu baru halaman 1. Ini geser M ini ke sini ya, sejajar semua. Di bawahnya huruf L. Kalau ini sudah bagus nih, 5 ketukan ke dalam nih, korupsi, keserakahan. Tapi harus digeser ke sini ya, seperti ini. Ikuti template ya, ikuti aja template. Nah sudah ada spasi, ada citasi ya, kita lihat, oh ada. Nah seperti yang saya bilang, harus konsisten. Jadi warnanya, warna tulisannya juga hitam, jangan ada warna biru, jangan ada underline di sini ya. Walaupun website tetap dihilangkan underline atau garis bawah, dan fontnya ini dirubah ke Times New Roman. Rumusan masalah ini tujuan penulisannya. Ini masuk ke dalam 5 ketukan. Ini 1 sampai 4 ini geser ke sini, sejajar dengan R. Ini juga ya, samakan ini juga. Dan
Yang tadi lagi saya bilang harus konsisten. Kalau poin B, C itu pakai narasi di awal, maka D juga pakai narasi di awal. Konsisten. Bab 2, oh belum. Alhamdulillah sudah semua ya saya review progres makalah teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.